Halo teman-teman, apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Kemarin sudah menonton video Mr. Aldo kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Nah, belajar apa hari ini? Nah, kemarin kan kita sudah belajar tema PPKN, yaitu tentang Pancasila, sila ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita belajar tentang nilai-nilai dalam sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya siswa dapat menjelaskan penerapan sila keempat dan kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Serta diharapkan siswa juga kalian bisa menerapkan sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila itu dilambangkan dengan kepala banteng, di mana banteng ini melambangkan hewan sosial. Yang kita tahu itu banteng adalah hewan sosial, sama halnya seperti manusia. Kita manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Itu membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, lambang latar belakang merah ini melambangkan keberanian, tanggung jawab dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, kita tahu kan bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita kan sudah membacanya bersama-sama di video sebelumnya. Terus kita juga pernah melakukan upacara, walaupun upacaranya melakukan virtual. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila yang pertama adalah pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. Terus yang kedua, selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kita harus tidak boleh bersikap egois, tidak boleh bersikap individual. Terus yang ketiga adalah musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak. Jadi teman-teman, jika misalnya kita sudah saat musyawarah sudah ada keputusan, nah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kita harus menerima hasil dari musyawarah tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memberikan hak suara jika ada pemilihan umum. Nah, ini kalau misalnya kita ada pemilihan umum, itu harus memberikan hak suara dan tidak boleh namanya golput atau tidak memilih, karena tidak melambangkan sila-sila keempat Pancasila. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bersikap bijaksana. Di sini kita harus bersikap adil ya. Misalnya ada teman kita yang bertengkar, kita pisahkan dan kita harus berada di tengah-tengah, tidak boleh membela yang satu ataupun yang lainnya. Jadi harus adil dan bijak dalam mengambil keputusan. Nah, jadi yang salah ya salah, yang benar yang benar. Oke, yang ketiga, saling menghargai pendapat. Nah, jika kita ada diskusi kelompok atau sedang teman kita berpendapat atau menjelaskan, kita harus mendengarkan. Terus habis itu kita hargai pendapat mereka, jangan kita salah-salahkan, pendapatku lebih benar, nggak kayak gitu. Jadi kita harus saling menghargai pendapat orang lain ya, ataupun teman. Next, penerapan nilai sila kelima Pancasila. Nah, makna simbol sila kelima Pancasila apa sih? Nah, sila kelima kan melambangkan padi dan kapas. Padi melambangkan pangan, makanan, dan kapas melambangkan sandang, pakaian, yang merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Jadi itulah simbol sila kelima, padi dan kapas, itulah artinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dua, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Tiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima,
tidak boros dan suka bekerja keras. Yang keenam, menghargai hasil karya orang lain. Yang tujuh, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyisihkan uang saku untuk ditabung, mematuhi aturan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini harus kita sering menabung nih karena penerapan sila kelima. Terus habis itu selanjutnya mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati, belajar dengan tekun agar dapat berprestasi dengan usaha sendiri. Nah, selanjutnya menggunakan sarana umum dengan bijaksana dan tidak merusak sarana umum. Nah, di sini ada cerita tentang Nina adalah anak yang menyayangi hewan. Nina seringkali memberi makan kucing-kucing liar di lingkungan tempat tinggalnya. Kucing-kucing tersebut terlantar dan tidak ada yang memelihara. Nah, ada kucing yang kurus dan ada pula yang terluka. Nina merasa kasihan dan ingin memelihara kucing-kucing tersebut. Nina pun membawa kucing-kucing tersebut pulang. Nah, Nina meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk memelihara kucing-kucing tersebut. Namun, ibu dan ayah keberatan jika Nina memelihara terlalu banyak kucing. Ibu khawatir Nina akan kerepotan memelihara dan menjaga kebersihan rumah. Karena memelihara banyak kucing, namun Nina bersikeras ingin memelihara kucing-kucing tersebut. Nah, di sini ada pengamalan sila yang kita pelajarin hari ini, yaitu sila keempat dan kelima nih di sini nih. Ada pengamalannya nih. Nah, kira-kira yang mana pengamalan silanya? Nah, di sini udah ada. Nina sering kali memberi makan kucing-kucing liar di lingkungan tempat tinggalnya. Ini pengamalan sila kelima. Jadi kita membantu hewan tuh termasuk memberikan pertolongan pada makhluk hidup. Jadi sila kelima. Nah, di sini juga ada sila keempat nih. Sini Nina meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk memelihara kucing. Jadi dia berkompromi dulu, menanyakan pendapat dulu ke ibunya, meminta izin. Nah, itu masuk ke sila keempat. Jadi meminta pendapat. Oke. Terus habis itu di sini ada juga yang tidak melambangkan sila keempat. Nah, Nina bersikeras ingin memelihara kucing-kucing tersebut. Berarti dia memaksakan kehendak karena Nina bersikeras ingin memelihara kucing. Nah, ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, itulah tadi pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Jadi nanti kalian akan ada tugas keterampilan seperti ini. Kalian akan mencari gambar dan memberikan pendapat atau membuat cerita yang sesuai dengan pengamalan silanya. Oke, nanti akan ada keterampilan. Itu ditunggu aja. Pokoknya nanti akan ada keterampilan tentang PPKN seperti ini. Nah, untuk materi hari ini, sekian video pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di Zoom ya. Oke, terima kasih semua.